Bab 245, Hailey mulai bekerja. Menjadi mantan kekasih Jordan dan saat ini, masing-masing, ditambah dengan fakta bahwa mereka benar-benar cantik, Hailey dan Victoria secara alami seperti air dan api. Namun, sejak dia mengetahui bahwa Victoria mungkin akan menikahi Russell, sikapnya menjadi sangat ramah. Karena Hailey bersikap menyenangkan dan menghormatinya sekarang, Victoria tidak ingin terlihat terlalu picik. Victoria berkata, "Tentu, saya tidak akan cemburu. Dia adalah ayah dari anak itu dan wajib melakukan itu." "Terima kasih, Victoria." Hailey menutup telepon, tersenyum, dan berkata kepada Jordan, dia telah memberikan lampu hijau. "Ayo pergi." Karena kedua orang penting mereka telah setuju, Jordan tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengantar Hailey kembali ke vilanya dan Chaiden. Begitu dia kembali, Sylvie bertanya, "Putriku tersayang, bagaimana hasil pemeriksaannya? Apakah bayinya baik-baik saja? Apakah Jordan merawatmu dengan baik? Dia tidak membiarkanmu jatuh, kan?" Hailey berjalan maju perlahan dan berkata, "Dia sangat memperhatikan saya. Dia memegang tanganku sepanjang waktu." Petik 2. Dokter mendiagnosis saya dengan depresi prenatal dan mengatakan bahwa saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah bayi itu, jadi saya meminta Jordan untuk datang dan menemani saya. Petik 2. Sylvie mulai khawatir. Depresi sebelum lahir. "Oh sayang, mengapa kamu tertekan, putriku sayang? Apa yang begitu menyedihkan tentang melahirkan?" "Sudah kubilang, melahirkan tidak seseram itu, jangan khawatir." Petik 2. Setelah itu, dia berjalan menuju Jordan dan berkata, "Jordan, kamu harus menemani Hailey dengan baik. Chaiden sibuk dengan pekerjaan, jadi dia tidak punya waktu untuknya. Datanglah kapanpun Anda bisa. Dengan saya mengawasi Anda di rumah, Chaiden tidak akan berpikir ada yang salah ketika dia tahu." Petik 2. Jordan berpunuk dengan dingin. "Apakah Anda akan mengawasi kami untuk memastikan kami tidak menipu Chaiden? Kalau begitu, terima kasih banyak. Saya juga tidak ingin ada orang yang salah paham." Petik 1. "Oke, Bu, berhenti bicara dan buatkan aku sesuatu untuk dimakan." "Saya lapar," kata Hailey. "Baiklah, aku akan melakukannya sekarang." Setelah mengirim Sylvie pergi, Hailey berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk. Sambil menunjuk ke piano di seberang ruangan, dia berkata, "Jordan, sudah lama sekali aku tidak mendengarmu bermain piano. Mainkan sesuatu untukku." "Oke." Jordan setuju, berpikir bahwa bermain piano atau sesuatu akan lebih menarik daripada mengobrol dengan Hailey. Di ruang tamu, ada grand piano Steinway. Jordan mengangkat penutup piano dan duduk. "Aku ingin mendengarmu bermain dan menyanyikan, A Thousand Reasons to Be Sad." Hailey berkata dengan bersemangat, tiba-tiba teringat malam itu ketika dia menonton konser dengan Tyler, tetapi mereka bertemu dengan Jordan dan Victoria. Setelah Tyler berhasil melamarnya, Jordan yang cemburu dan patah hati memainkan dan menyanyikan lagu ini di atas panggung di depan puluhan ribu orang. Hailey menikmati dirinya sendiri pada saat itu. Saat itu, Jordan sangat mencintai Hailey. Namun, sekarang Jordan memberi Hailey bahu dingin. Dia harus membuat Jordan tetap mencintainya meskipun dia bisa memilih untuk tidak menyukainya. "Tidak," potong Jordan. "Kamu." Hailey sangat marah sehingga dia akan melompat. "Kamu tampil sangat baik di depan puluhan ribu orang sehingga kamu membuat superstar pucat dibandingkan." Petik 1. Sekarang Anda mengatakan Anda tidak tahu cara bermain. Hailey menyerah, "Mainkan If You Feel Nothing, kalau begitu." Itu adalah lagu lain milik mereka berdua. "Aku tidak tahu cara memainkannya," ulang Jordan. "Bagaimana dengan kekasih?" Jordan berkata, "Tidak." Hailey sangat marah. "Kau melakukan ini dengan sengaja, bukan? Anda sangat akrab dengan lagu-lagu ini. Kamu bisa bermain dengan mata tertutup." Jordan berkata dengan dingin, "Aku sudah melupakan semua lagu ini." Sejak Hailey mengkhianatinya lagi, Jordan tidak pernah mendengarkan lagu-lagu ini dan tidak akan pernah memainkannya lagi. "Kalau begitu kamu bisa bermain apapun yang kamu mau." Petik 2. Hailey sangat tidak senang karena dia bermaksud agar Jordan memainkan lagu-lagu mereka di masa lalu sehingga mereka juga bisa mengenang masa lalu yang indah. Namun, segera, Hailey menyadari bahwa Jordan tidak perlu memainkan lagu-lagu yang sudah dikenalnya dari masa lalu karena dia hanya perlu mendengarnya bermain dan memilikinya di sisinya. Lagu apapun yang dia mainkan dapat memikat Hailey dan membawanya kembali ke masa lalu yang indah itu.
Jordan memainkan lagu yang baru saja dia dengar, Revolutions, oleh Chapo Productions. Malam semakin gelap, dan lampu warna-warni di pohon Natal di dalam ruang tamu berkedip berirama. Jordan memainkan piano dengan kedua tangan. Ini adalah bagian yang memiliki melodi yang sangat indah, tenang, dan terapeutik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Hailey, yang telah lama menderita insomnia, melayang ke alam mimpi sambil mendengarkan permainan Jordan. Setelah beberapa saat, Sylvie keluar setelah memasak dan melihat Hailey tidur di sofa. Senyum penuh semangat muncul di wajahnya. Sylvie memandang Jordan dan berkata, "Jordan, sudah lama Hailey tidur nyenyak. Kau satu-satunya yang bisa membiarkan dia tidur nyenyak. Ingatlah untuk datang besok." Ya, Jordan menganggapnya sebagai sesi bermain piano karena hanya ada 1 bulan tersisa sampai dia melahirkan. Lagi pula, Jordan sedang memainkan lagu untuk bayinya, bukan Hailey. "Aku akan pergi sekarang." Ketika Jordan melihat Hailey tertidur, dia pergi. Sylvie juga tidak memintanya untuk makan malam. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Segera tanggal 1 Februari tahun baru, hari yang sangat penting bagi banyak orang. Itu sangat penting bagi Jordan, Hailey, dan Chaiden. Alasannya adalah hari itu Hailey akan melahirkan. Di rumah sakit wanita dan anak-anak di New York. Hailey telah didorong ke ruang operasi, dan dalam waktu singkat, bayi mereka akan lahir. Chaiden, Sane, orang tua mereka, Benedict, dan Sylvie semuanya menunggu di luar ruang bersalin di rumah sakit. Tentu saja, sebagai ayah dari anak itu, Jordan juga ada di sana bersama Victoria. Namun, keduanya berdiri lebih jauh. Tuhan memberkati bahwa Hailey dan bayinya baik-baik saja. Petik 2. Sylvie menutup matanya dan berdoa. Jordan berdiri di kejauhan, memandangi dua keluarga yang mulai cemas. Dia berkata kepada Victoria, "Apakah tidak pantas bagi kita untuk berada di sini? Kehadiran kami tampaknya agak berlebihan." Petik 2. Victoria tertawa dan berkata, "Anakmu sedang lahir. Bagaimana kehadiran Anda berlebihan? Saya sedikit berlebihan, tetapi saya masih ingin melihat saat Anda menjadi seorang ayah dengan mata kepala sendiri." Petik 2. Terima kasih, Victoria. Kamu sangat murah hati. Jordan memegang tangan Victoria, sangat bersyukur memiliki pacar seperti dia. Jika seorang wanita licik dan picik mengetahui bahwa mantan istri pacarnya melahirkan anak mereka, dia pasti akan marah. Pada saat ini, Sylvie tiba-tiba berseru, "Ah! Bayinya telah lahir. Hailey telah mengirim." Jordan sangat gelisah. Apakah Hailey akhirnya melahirkan? Apakah saya akhirnya menjadi seorang ayah? Bab 246, Anak harus membawa nama belakang Stele. Jordan tumbuh dengan mengalami berbagai cobaan yang diatur oleh keluarganya, sehingga tingkat kedewasaannya telah lama melampaui sebagian besar orang seusia dengannya. Namun, ini adalah pertama kalinya Jordan menjadi seorang ayah. Perasaan ini luar biasa dan menyenangkan baginya. Bagaimanapun, wanitalah yang melahirkan bayi, dan pria tidak bisa mengalami proses melahirkan secara langsung. Dia baru saja diberitahu di luar bangsal bahwa anak itu telah lahir. Segera, Sylvie berjalan ke Jordan dengan penuh semangat dan berkata dengan gembira, "Hailey telah melahirkan. Hailey telah mengirim." Jordan sedikit terkejut. Begitu cepat. Apakah si kembar dua laki-laki atau dua perempuan? Atau laki-laki dan perempuan? Setelah memasuki ruang bersalin, hanya butuh lebih dari 10 menit bagi Hailey untuk melahirkan, dan Jordan berpikir itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 jam. Padahal, tidak ada hubungan mutlak antara waktu masuk ruang bersalin dan lama persalinan karena ada 3 kala persalinan. Hailey sudah berada di tahap ketiga persalinan, yang akan memakan waktu tidak lebih dari 30 menit. Sylvie menjawab, "Kami belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Kita harus menunggu 2 jam lagi sebelum mereka bisa dibawa keluar." Oh, Jordan menggosok tangannya, sangat ingin melihat bayi-bayi itu. Sylvie menginstruksikan Jordan, "Ingat waktu yang tepat dari kelahiran mereka." "Baiklah, Bibi Sylvie." Sylvie menggosok tangannya dengan gembira dan berkata, "Menurutmu apa nama yang bagus untuk anak-anak?" "Saya memikirkan beberapa. Katakan apa pendapatmu tentang mereka. Jika itu 2 anak laki-laki, satu akan disebut Zachary dan yang lainnya Xander. Jika itu 2 gadis, satu akan diberi nama Scarlett dan yang lainnya Sierra. Jika laki-laki dan perempuan, bagaimana dengan Adam dan Anna?" Melihat mantan ibu mertuanya dengan susah payah memberi nama anak-anaknya,
Jordan tersenyum dan berkata, mereka terdengar hebat. Petik 2. Yang mengejutkan, Sylvie melanjutkan, Zachary Husely, Xander Husely, Zachary Camden, Xander Camden, Sierra Husely, Scarlett Husely, Sierra Camden, Scarlett Camden. Haha, kedengarannya bagus. Senyum Jordan tiba-tiba berubah. Jordan menanyai Sylvie dengan ekspresi serius, Bibi, apa maksudmu? Sylvie berkata, apa maksudmu? Petik 2. Jordan berkata, apa maksudmu dengan mengambil nama belakang dari nama-nama ini dan menambahkan Camden atau Husely? Saya ayah dari anak-anak, dan nama belakang mereka seharusnya Stelle. Petik 2. Jordan sangat marah karena dia pikir mereka harus membawa nama belakangnya. Mendengar kata-katanya, Sylvie terkekeh dan berkata, Jordan, kamu baik-baik saja. Anda ingin bayi mengambil nama belakang Anda. Anda hanya seorang suami yang tinggal di dalam. Mengapa mereka harus mengambil nama belakang Anda? Apakah Anda tidak tahu bahwa menantu yang tinggal tidak memenuhi syarat untuk meminta anak-anaknya mengambil nama belakangnya? Sekarang hanya ada dua kemungkinan untuk nama belakang mereka, dan mereka adalah Husely atau Camden. Hailey ingin mereka menggunakan nama belakangnya, tapi menurutku karena dia sudah menikah dengan Caiden, mereka harus menggunakan nama belakangnya. Bagaimana menurutmu, Jordan? Jordan menjadi marah. Omong kosong. Anak-anak saya hanya bisa membawa nama belakang, Stelle. Melihat Jordan kehilangan kesabarannya, Victoria dengan cepat meraih lengannya dan membujuk, Jordan, tenanglah dan bicarakan semuanya dengan perlahan. Bayi-bayi itu baru saja lahir, jangan terlalu bersemangat untuk menamainya. Sylvie memutar matanya ke arah Jordan dan berkata, mantan menantuku tersayang, bisakah kamu kembali dan melihat ke cermin? Setelah 3 tahun lepas landas dari Camdens, Anda masih ingin anak-anak mengambil nama belakang Anda. Oh, kamu punya keberanian. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke ruang bersalin. Bang! Jordan sangat marah sehingga dia meninju dinding. Meskipun anak-anak telah lahir, mereka akan segera diambil oleh keluarganya, tetapi dia berharap, Stelle, akan menjadi nama belakang mereka yang terdaftar. Jordan, tenanglah, tunggu Hailey keluar dari ruang bersalin, dan bicarakan semuanya dengannya. Hidupnya mungkin belum keluar dari bahaya. Jordan mengangguk. Sama seperti itu, 2 jam lagi berlalu. Keluarga Husely adalah keluarga terpandang, dan hari ini, semua orang mengira anak-anak Caiden lah yang akan lahir begitu cepat. Kenalan dan teman-teman Husely berkumpul di rumah sakit, termasuk mereka yang ingin menyedot mereka. Segera, Arthur sendiri juga tiba. Begitu Arthur keluar dari lift, dia melihat Victoria dan Jordan. Arthur telah lama memperlakukan Victoria sebagai adiknya, jadi dia tentu saja tidak akan gagal untuk menyapanya ketika dia melihatnya. Victoria, apa yang membawamu ke sini? Arthur bertanya dengan rasa ingin tahu. Victoria tersenyum dan berkata, hanya untuk ikut bersenang-senang. Arthur tersenyum dan berkata, Victoria, kamu benar-benar terlalu kasar pada Russell. Saya adalah saudara angkat Russell, dan Anda masih memukuli saya dengan sangat keras. Arthur menyiratkan bahwa Perry Express, yang dipimpin oleh Victoria, telah sepenuhnya mengalahkan Breezy Express. Victoria berkata, Tuan Husely, jangan katakan itu. Saya hanya penjabat presiden, dan orang yang memiliki kendali nyata atas operasi adalah Nona Audrey. Beraninya aku bersaing denganmu, Tuan Husely. Arthur tersenyum, mengetahui bahwa Victoria bukanlah wanita sederhana. Dia memandang Jordan lagi dan bertanya, kamu pasti Tuan Jordan Stelle, kan? Petik 2. Jordan dan Arthur bertemu untuk pertama kalinya. Jordan menyapa, halo, Tuan Husely. Arthur telah mendengar Russell menyebutkan bahwa Jordan bukanlah orang yang sederhana. Kemungkinan besar pengusirannya dari keluarga Stelle adalah tipuan. Namun, Arthur tidak mengetahui tentang hubungan Jordan dengan cucu menantunya, Hailey. Oleh karena itu, dia berkata, karena kamu di sini, mari kita pergi melihat cicitku bersama. Arthur membawa mereka berdua ke ruang bersalin bersama. Pada saat ini, operasi telah selesai, dan Hailey telah melahirkan sepasang anak kembar yang terdiri dari seorang perempuan dan laki-laki. Arthur tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya mendengar bahwa kemungkinan memiliki anak kembar sangat rendah, dan untuk memiliki anak laki-laki dan perempuan bahkan lebih kecil kemungkinannya. Merupakan berkah besar bahwa cucu saya mendapatkan seorang putra dan putri pada saat yang sama. Selamat, Tuan Husely. Selamat atas cicit-cicitmu. Di masa depan,
Anak laki-laki itu pasti akan mewarisi kerajaan bisnis keluargamu sementara gadis itu akan menjadi terkenal di kota. Yang lain menghujani Arthur dengan pujian. Huff, sekelompok idiot. Kalian bahkan tidak tahu bahwa bayi-bayi itu sama sekali bukan milik keluarga Huxley. Cucu tersayang Arthur telah menjadi mandul sejak lama, dan dia bisa melupakan memiliki anak selamanya. Petik 1. Jordan diam-diam berpikir, tapi dia tidak akan mempersulit Chaiden di depan umum. Dia memasuki ruang bersalin dan melihat sepasang malaikat kecil dari jauh sementara kehangatan yang tak terhitung melonjak di hatinya. Tampaknya ada komunikasi telepati antara dia dan anak-anak karena dia merasa mereka pasti miliknya. Pada saat ini, telepon Jordan berdering. Itu adalah telepon dari Frank. Jordan kemudian berjalan keluar, berlari ke pintu keluar keamanan, dan menjawab telepon. Pelayan Frank. Jordan, kudengar mantan istrimu Hailey melahirkan hari ini. Apakah bayi-bayi itu telah dilahirkan dengan selamat? Ya, persalinan berjalan lancar, dan ibu serta anak-anaknya selamat. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan perempuan. Petik 2. Seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Ada kemungkinan 0,1% hal itu terjadi. Selamat, Tuan Jordan. Terima kasih. Tapi jangan pedulikan aku. Meskipun Anda mempercayai Hailey, masih perlu melakukan tes paternitas DNA. Petik 2. Bab 247, berbicara denganku tentang status. Tes ayah. Untuk keluarga kaya, tes paternitas adalah wajib. Lagi pula, aset puluhan juta dan ratusan juta dolar bukanlah bahan tertawaan, dan mereka tidak dapat membiarkan anak orang lain mendapat manfaat tanpa hasil. Selain itu, Steles memiliki rezim pelatihan yang unik untuk keturunan mereka, dan hanya keturunan biologis mereka yang akan menikmati perlakuan seperti itu. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu. Saya akan menemukan waktu untuk melakukan tes paternitas. Petik 2. Jordan langsung menutup telepon. Dia tidak memiliki niat untuk melakukan tes paternitas sekarang karena Hailey baru saja melahirkan. Keluarga Huxley dan Camden sekarang mengepung anak-anak, dan Jordan sama sekali tidak bisa mendekat. Jordan bermaksud membiarkan Hailey beristirahat selama beberapa hari sebelum memberitahunya tentang tes paternitas. Jordan berjalan kembali ke bangsal dari pintu keluar keamanan, menepuk punggung Victoria, dan berkata, ayo kembali. Oke, keduanya melaju meninggalkan rumah sakit. Victoria memperhatikan bahwa Jordan tampak sedikit keras dan tidak tampak senang telah menjadi seorang ayah. Dia bertanya, Jordan, mengapa kamu merajuk? Bukankah kamu senang memiliki seorang putra dan putri sekarang? Baru saat itulah Jordan memaksakan senyum dan berkata, tidak, saya sangat senang tentang itu. Petik 2. Bagaimana mungkin Victoria tidak melihat melalui pikiran Jordan? Karena tidak ada orang luar di dalam mobil, Victoria langsung ke pokok permasalahan. Jordan, apa kamu khawatir? Anak-anak itu bukan milikmu. Petik 2. Hailey adalah wanita mengerikan yang telah menipu 3 kali dan berulang kali berbohong kepada Jordan, jadi sulit untuk mempercayainya. Jordan terkekeh dan berkata, tentu saja tidak. Anak-anak itu pasti milikku. Ketika kami mencoba untuk memiliki bayi, Hailey dan saya baru saja kembali bersama. Saat itu, kami memiliki hubungan yang sangat penuh kasih, dan saya baru saja mengungkapkan identitas saya kepadanya, jadi dia mengetahui aturan yang diberlakukan oleh Steles di mana semua anak harus menjalani tes paternitas. Petik 2. Jadi, bahkan jika dia benar-benar melihat pria lain selain aku saat itu, dia tidak akan berani main-main karena dia mengincar aset keluarga kita. Jordan memahami Hailey dengan baik dan tahu bahwa dia adalah wanita yang menghargai uang lebih dari apapun. Dia selingkuh di Jordan dengan Chaiden karena dia sudah hamil anak Jordan, jadi dia tidak takut. Jika dia masih belum memiliki anak ketika dia bertemu Chaiden, dia mungkin tidak akan berani terlalu dekat dengan Chaiden. Mendengar analisis Jordan, Victoria tiba-tiba menemukan dia benar-benar menyedihkan. Sangat disayangkan bagi seorang pria untuk melalui segala macam analisis dan penilaian untuk menyimpulkan apakah anak-anaknya yang baru lahir benar-benar terkait secara biologis dengannya. Victoria memegang tangan Jordan dan berkata, sayang, jika aku melahirkan anak-anak kita, aku tidak akan membiarkanmu begitu khawatir. Aku bersumpah bahwa anak-anak yang aku lahirkan pasti akan menjadi milikmu dan hanya milikmu. Petik 2. Jordan memiliki satu tangan di setir dan tangan lainnya melingkari tangan Victoria. Dia hanya bisa mencari kehangatan dan kenyamanan dari Victoria.
Apa yang dibawa Hailey padanya hanyalah kesengsaraan, pengkhianatan, keraguan, dan sakit hati. Sama seperti itu, seminggu lagi berlalu. Jordan merasa Hailey sudah cukup istirahat setelah melahirkan. Sudah waktunya baginya untuk pergi ke rumah sakit untuk berbicara dengannya tentang tes paternitas dan nama belakang anak-anak. Makanya, Jordan membeli beberapa buah dan suplemen kesehatan di pagi hari sebelum berangkat ke rumah sakit. Ketika dia tiba di bangsal VIP rumah sakit, Jordan menemukan dua penjaga di luar bangsal. Apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu penjaga bertanya pada Jordan. Jordan menilai kedua orang itu, terkejut menemukan bahwa keluarga Husely dengan sengaja menyewa penjaga keamanan untuk menjaga bangsal. Tampaknya si kembar sangat berarti bagi mereka. Sayangnya, anak-anak itu sama sekali bukan milik keluarga Husely. Jordan ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah merawat anak-anaknya dengan sangat baik. Jordan berkata, "Aku di sini untuk melihat Hailey dan bayi-bayinya." Penjaga itu terus bertanya, "Beritahu saya nama dan unit kerja Anda. Kami harus melapor ke atasan sebelum Anda diizinkan masuk." Petik 2. Tampaknya tidak ada Tom, Dick, atau Harry yang bisa mengunjungi Hailey. Itu masuk akal. Mengingat bahwa keluarga Husely sangat kaya dan berkuasa, pasti ada banyak orang yang ingin berteman dengan mereka dan menarik perhatian mereka. Setelah para pengusaha itu mengetahui bahwa keluarga Husely telah menyambut sepasang anak kembar, mereka pasti akan bergegas ke rumah sakit untuk mengirim hadiah dan kari bersama mereka. Itu akan mengganggu Hailey dan si kembar saat mereka sedang beristirahat, dan tidak pantas bagi keluarga Husely untuk menerima hadiah mereka tanpa membantu mereka di masa depan. Itulah sebabnya para penjaga akan menanyakan nama para pengunjung dan perusahaan yang mereka wakili. Jordan memahami alasan di baliknya, jadi dia bekerja sama dan menjawab, "Jordan Stelle, manajer Departemen Pelatihan Perry Express." Petik 2. Yang mengejutkan, kedua penjaga itu tertawa setelah mendengar jawaban Jordan. Salah satu penjaga tertawa dan melontarkan kata-kata kasar, "Hahaha, seorang manajer departemen pelatihan juga ada di sini untuk memberikan hadiah. Mencoba menyedot Breezy Express, ya. Suruh presiden perusahaan Anda, Victoria Clarke, untuk datang sebagai gantinya." Penjaga lainnya tertawa dan berkata, "Perry Express terkutuk ini menyebabkan Breezy Express kehilangan miliaran dolar. Cepat tersesat, kau manajer departemen pelatihan rendahan. Melihatmu membuatku kesal." Bang! Penjaga itu kemudian menendang keranjang buah yang dibawa Jordan dan mengkritik, "Percayalah Anda memiliki pipi untuk membawa buah-buahan buruk ini ke sini. Simpan untuk dirimu sendiri." Setelah penjaga menendangnya, berbagai buah di keranjang buah berserakan di tanah. Jordan sangat marah. "Ambil mereka," kata Jordan dingin kepada penjaga yang menendang keranjang buah. Penjaga itu berkata tanpa sedikit pun rasa takut, "Siapa yang kamu coba menakut-nakuti?" "Pang, aku telah melarang banyak bos dari berbagai perusahaan untuk masuk." "Menurutmu?" Melihat penjaga itu tidak berniat memungut buah itu, Jordan langsung mencengkram pergelangan tangan penjaga itu dengan erat. "Aduh, sakit." Penjaga itu berteriak kesakitan. Penjaga lain tetap waspada ketika dia melihat Jordan mendapatkan fisik. "Pang, kamu pasti mencari kematian." Dia baru saja akan membantu temannya ketika Jordan meninju wajahnya dengan tangannya yang lain. Tangan kiri Jordan mengenai wajah penjaga, dan dia langsung pingsan setelah dibanting ke dinding. Penjaga lainnya, yang pergelangan tangannya digenggam erat oleh Jordan, sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Jordan sekali lagi bertanya kepada penjaga, "Apakah kamu akan mengambilnya atau tidak?" Baru kemudian penjaga itu mulai menurut dan mengangguk. "Iya, aku akan mengambil buahnya sekarang." Jordan melepaskan penjaga dan menendangnya ke tanah. Sombong kotor. Seperti kata pepatah, antek cenderung lebih sulit untuk dihadapi daripada bos mereka. Di banyak tempat, anjing penjaga ini cenderung membuang berat badan mereka dengan sedikit kekuatan yang diberikan kepada mereka dan mempersulit orang lain. Jordan paling membenci hal-hal ini. Para penjaga mengambil apel dengan patuh, dan ketika mereka tiba-tiba melihat seseorang, mereka berseru dengan seringai gembira, "Tuan Husely, kamu di sini." Kebetulan Chaiden juga baru saja datang mengunjungi Hailey. Penjaga itu segera mendekati Chaiden dan berkata, "Tuan Husely, pria ini adalah manajer rendahan dari Departemen Pelatihan Perry Express. Saya menghentikannya untuk masuk, tetapi dia membuat keributan dan menjatuhkan pasangan saya. Haruskah kita memanggil polisi?"
Ketika Chaiden melihat Jordan, dia berkata kepada penjaga, itu tidak perlu. Saya kenal orang ini. Chaiden berjalan menuju Jordan dan berkata dengan sinis, Jordan, tidak apa-apa bagimu untuk datang menemui Hailey, tetapi mengapa kamu memukuli penjagaku begitu kamu tiba? Petik 2. Jordan berkata, kamu harus mendisiplinkan anak buahmu dengan benar dan mengajari mereka untuk tidak mengangkat hidung. Chaiden berpunuk dingin. Anda harus merenungkan diri sendiri dan menemukan alasan perilaku mereka. Jika Anda presiden atau wakil presiden Perry Express, saya rasa mereka tidak akan menghentikan Anda. Dunia ini memang seperti itu. Ini semua tentang status dan identitas kemanapun Anda pergi. Petik 2. Jordan mencibir, status dan identitas. Apakah identitasku sebagai ayah bayi tidak cukup bagiku untuk diizinkan masuk? Bab 248, Anda tidak cocok untuk menyelesaikan tes paternitas. Mendengar kata-kata Jordan, Chaiden yang sombong langsung tersipu malu. Para penjaga di samping, di sisi lain, bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bapak bayi-bayi itu. Bapak bayi apa? Chaiden tidak ingin orang-orang yang tidak relevan mengetahui rahasia di antara mereka, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata, ayo masuk. Simpan hadiahnya. Kami tidak membutuhkan mereka. Oleh karena itu, Chaiden memimpin untuk mendorong pintu dan masuk. Jordan mengikuti dari belakang. Bangsal VIP luas dan dilengkapi dengan baik. Saat itu pagi, dan gordennya terbuka, jadi sinar matahari masuk melalui jendela, memberikan cahaya yang cukup untuk ruangan itu. Ketika Chaiden dan Jordan masuk, Hailey duduk di samping tempat tidur dan bermain dengan si kembar yang berbaring di tempat tidur mereka. Melihat mereka berdua telah masuk, Hailey segera berkata sambil tersenyum, sayangku sayang, ayah ada di sini untuk menemuimu. Petik 2. Ayah. Jordan memiliki perasaan hangat dan kabur di hatinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Sekali lagi, itu adalah perasaan yang agak surrealis. Apakah saya sudah menjadi ayah sekarang? Dia berjalan dengan gembira, hanya untuk menemukan bahwa Chaiden selangkah lebih maju darinya dan telah mencapai Hailey dan bayinya. Setelah Chaiden pergi, Hailey terus berkata kepada bayi yang baru lahir, bayiku sayang, lihat ayah. Apa kau merindukan ayah? Jordan diliputi kekecewaan, dan semangatnya menjadi redup. Hailey tidak mengacu padanya tapi Chaiden. Mengerikan. Jordan sangat cemburu sehingga dia berjalan dan mendorong Chaiden ke tanah. Dia berkata, saya ayah mereka. Petik 2. Hailey menegur Jordan dengan kesal, apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika kamu menakuti mereka? Namun, bayi yang baru lahir, yang baru berusia seminggu, tidak menangis atau takut ketika melihat Jordan mendorong Chaiden, serta ekspresi marah di wajah Jordan. Mereka menatap lurus ke arah Jordan dengan kehangatan di mata mereka. Dalam sekejap, Jordan tiba-tiba merasa sorot matanya sangat familiar karena sepertinya putri wanita misterius di kafe itu juga memandangnya dengan cara yang sama. Saat melihat sorot mata mereka, hati Jordan langsung melunak. Senyum segera menghiasi wajahnya, dan dia menatap bayi-bayi itu. Sayang, ayah datang menemuimu. Petik 2. Sekarang, Chaiden, yang jatuh ke tanah, yang tidak senang. Chaiden bangkit dari tanah dan berkata, saya pikir kita perlu membicarakan masalah ayah anak-anak. Petik 2. Tentu saja, Jordan bersedia berbicara dengannya karena untuk itulah dia ada di sini. Chaiden mengunci pintu kamar dari dalam untuk mencegah orang lain masuk. Dia kemudian berjalan mendekat dan berkata, kakek saya sangat menyukai mereka, dan dia sudah menamainya. Gadis itu akan diberi nama Leah, dan anak laki-lakinya akan diberi nama Luke. Petik 2. Jordan memandangi kedua bayi kecil itu dan bergumam, Leah Stelle dan Luke Stelle. Tidak buruk. Saya suka nama-nama ini. Chaiden sangat marah sehingga dia ingin membanting tangannya ke meja. Apa maksudmu Leah Stelle dan Luke Stelle? Seharusnya Leah Husely dan Luke Husely. Di sisi lain, Hailey menimpali, Leah Camden dan Luke Camden terdengar lebih baik. Petik 2. Mereka bertiga memperebutkan nama belakang anak-anak. Chaiden berkata kepada Hailey, Hailey, kamu sekarang adalah istriku, dan kami adalah keluarga yang bergengsi. Tampaknya tidak pantas bagi anak-anak kita untuk menggunakan nama belakang ibu mereka. Sebaiknya kita tetap berpegang pada Husely. Hailey merasa bahwa Chaiden tidak cukup mencintainya. Karena dia bukan ayah biologis dari anak-anaknya, mereka mungkin tidak mewarisi aset keluarga Husely di masa depan, jadi dia ingin anak-anak menggunakan nama belakangnya. Hailey berkompromi dan berkata,
anak laki-laki itu dapat menggunakan nama belakang Anda, tetapi gadis itu harus menggunakan nama saya. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa anak laki-laki itu berhak atas bagian dari warisan. Petik 2. Chaiden berkata, ya, anak laki-laki itu akan menggunakan nama belakang Husli sementara gadis itu akan menggunakan nama belakang Chaiden. Hailey mengangguk dan setuju, oke. Petik 2. Oke, kakiku, pikir Jordan. Dia sangat marah sehingga dia merasakan dorongan untuk membalik meja. Jika bukan karena kedua bayi itu, dia akan kehilangan kesabaran dan menabrak atap. Jordan berkata dengan marah, aku ayah dari anak-anak. Jika mereka mengambil nama belakang Anda masing-masing, bagaimana dengan saya? Hailey benar-benar meremehkan Jordan, dan dia berkata dengan nada menghina, Jordan, jangan lupa, kamu adalah suamiku dan kamu bisa bertanya-tanya, suami yang tinggal di mana yang cocok untuk membuat anak-anak mereka memakai nama belakang mereka. Anak-anak dari suami yang tinggal bersama semuanya menggunakan nama belakang ibu mereka. Chaiden tertawa dan menimpali dari samping, itu benar, itu benar. Petik 2. Jordan berkata dengan marah, aku menikah denganmu selama 3 tahun sebagai suamimu, dan jika kita memiliki anak sejak kita menikah, aku tidak keberatan mereka mengambil nama belakangmu. Petik 2. Tapi Anda tidak pernah mengizinkan saya untuk berhubungan intim dengan Anda dalam 3 tahun itu, dan kami tidak punya anak. Kami berdua benar-benar menginginkan anak hanya ketika saya mengungkapkan diri saya sebagai seorang stele. Saat itu, semua pengeluaran rumah tangga, termasuk mobil, rumah, dan kebutuhan keluarga Anda, diurus oleh saya. Saya telah menyediakan untuk kalian. Petik 2. Saat itu, aku bukan lagi suamimu. Jadi, tentu saja, saya berhak membuat mereka menggunakan nama belakang saya. Jordan tahu bahwa jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, Hailey tidak akan berdebat dengannya tentang nama belakang anak-anak itu. Hailey memutuskan untuk membiarkan anak-anaknya mengambil nama belakangnya hanya karena dia pikir Jordan tidak punya uang sekarang. Hailey berkata, ya, Anda berhak mengajukan permintaan itu, tetapi kami sudah bercerai sekarang, dan kami memiliki pasangan masing-masing. Jika bayi-bayi itu menggunakan nama belakang Anda, bagaimana kami menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki nama belakang yang sama dengan kami ketika kami membawa mereka keluar atau mendaftarkan mereka di sekolah di masa depan? Bagaimana jika orang lain bertanya tentang itu? Betapa canggungnya itu bagi mereka. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Kata Yordania. Alasannya, anak-anak itu bahkan tidak bersekolah seperti anak-anak biasa. Sebaliknya, mereka akan menerima pelatihan profesional dari Steles. Chaiden berkata dengan merendahkan, Jordan, apa gunanya membiarkan anak-anak mengambil nama keluargamu? Apakah mereka akan mewarisi aset bernilai miliaran dolar milik Steles atau apa? Jika mereka mengambil nama belakang saya dapat menjamin bahwa mereka akan hidup dalam kemewahan selama sisa hidup mereka. Petik 2. Hailey terpikat dan tergoda setelah mendengar itu. Lihat betapa murah hati Chaiden. Dia bersedia membesarkan anak-anak Anda dan bahkan memberikan asetnya kepada putra Anda. Seharusnya kau berterima kasih padanya. Jordan membungkuk dengan dingin dan berpikir, apakah Chaiden benar-benar bersedia memberikan asetnya kepada putraku? Petik 1. Jordan tidak percaya dia akan begitu baik. Hanya wanita konyol Hailey yang akan mempercayainya. Jordan tidak bisa mengalahkan mereka. Setelah jeda sesaat, dia berkata, pada akhirnya, kita masih belum bisa mencapai konsensus tentang masalah ini. Petik 2. Ada alasan lain mengapa saya di sini hari ini. Tidak akan terlambat untuk membicarakan masalah nama belakang mereka setelah aku selesai dengan ini. Petik 2. Hailey memandang Jordan dan bertanya, ada apa? Jordan melirik bayi-bayi itu dan berkata, saya ingin melakukan tes paternitas dengan anak-anak. Tidak. Hailey langsung membantah. Hailey memegang tangan bayi itu dengan sedih dan berkata, Jordan, kamu sangat kejam. Bayi-bayi itu baru saja lahir dan ingin mengambil darah mereka dan menarik rambut mereka. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak-anakku. Merasa tidak berdaya, Jordan menjelaskan, tidak perlu mengambil darah atau mencabut rambut mereka. Kami hanya perlu melakukan oral swab dengan menggosok pipi bagian dalam beberapa kali dengan kapas untuk mengambil sampelnya. Tidak, itu terdengar menakutkan bagiku. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda melakukan tes paternitas. Kamu juga tidak pantas melakukan tes paternitas dengan mereka.